Perjalanan ke Kota Malang kali ini spesial. Kita bakal ajak kamu datengin tempat-tempat legendaris di Kota Malang. Selamat datang di Kota Malang. Lihat, itu ada bangunan stasiun Malang yang baru, ada Gunung Semeru juga, itu kelihatan jelas banget. Beruntung sekali ya kita kemarin. Buat kamu yang belum tahu, ini wajah bangunan baru stasiun Malang yang lokasinya ada di belakang persis bangunan yang lama. Pagi ini kita ke Pasar Klojen dulu yang sekarang terkenal jadi spot sarapan pagi, Kopak, kopi pagi. Yo, sekarang kita sudah berada di Pasar Klojen. Yang terkenal nih, pisang goreng tusuk sugeng. Dan di sini kalian nggak perlu takut nggak bawa cash ya, karena kebanyakan bisa pakai kris. Selain Pasar Klojen ini, kamu juga bisa ke Pasar Oro-Oro Dowo. Lokasinya di pusat kota Malang juga, kurang lebih sama. Dua pasar ini sekarang jadi spot sarapan pagi, berburu jajanan pasar. Kalau kamu datangnya saat weekend atau hari libur, wah, siap-siap ya, bisa dipastikan pasar ini ramai banget. Nah, setelah berburu sarapan dan beli beberapa jajanan pasar di Pasar Klojen ini, kita lanjut ke Tio Souvenir yang lokasinya ada di Pasar Besar Kota Malang. Gak terlalu jauh kok dari Pasar Klojen tadi. Kamu harus tahu kalau toko ini udah buka dari 100 tahun yang lalu. Hai, nah ini kita lanjut ke Toko Tio namanya. Masih di Kota Malang, gak jauh dari Kayu Tangan. Ini Toko Tio. Ini toko jual aksesoris yang sangat-sangat legendaris. Tadi kita sempat cari-cari info tentang Toko Tio ini. Tokonya udah buka dari tahun 1925. 100 tahun yang lalu. 100 tahun. Sebenarnya aku sendiri ini bukan pertama kalinya datang ke Tio Souvenir ini. Dulu-dulu lumayan sepi sih. Bahkan kayaknya aku nggak pernah deh datang barengan sama pembeli lain. Tapi sejak viral di media sosial belakangan ini, toko ini jadi rame banget. Bahkan ini kita nggak bisa santai-santai lihat koleksi-koleksi mereka. Pokoknya kalau kamu kesini, coba deh beli aksesoris mereka yang bahannya tuh dari stainless steel. Dijamin awet, nggak berubah warna juga, harganya juga terjangkau karena mamaku tuh punya dan kayaknya udah lebih dari 5 tahun deh. Kemarin kita sempat lihat-lihat gelangnya tuh harganya 50 ribuan aja. Oh iya, mereka tuh juga jual miniatur-miniatur kayak gini ya. Masih deketan sama Tio Souvenir tadi, kita mampir juga ke toko kue kering yang udah ada sejak 1930 dan saat ini sudah dikelola oleh generasi keempat mereka. Yo, kita sekarang sudah berada di kawasan Pasar Besar. Ya. Pasar Besar Malang, dan kita mau beli jajanan legendaris. Tokonya sih legendaris. Udah dari tahun 1930. Jual kue-kue kering gitu. jualnya per ons. Nah, per on. Tokonya itu belakang tuh yang biru. Mari kita nyebrang. Nah, ini. Nama tokonya itu Toko Maju. MADJOE. Pilihan kue keringnya ada banyak di sini. Mereka jualnya per ons ya. Saat kita ke sana harga per onsnya Rp20.000 dan kita beli 2 macam kue kering. Apa ya? Yang biasanya orang-orang beli apa, Bu? Selera. Tapi yang kebanyakan cepet habis gitu. Selera. Sekali aku jangan tinggalkan. Selanjutnya, sambil nunggu jam check-in di hotel, kita makan siang dulu di bakso bakar Pak Man. Kalau makan di sini kamu lebih suka bakso yang biasa kan ya, Mas? Daripada bakso bakarnya. Kalau aku lebih suka bakso bakarnya. Buat kamu yang suka pedas, bilang aja pesen bakso bakar yang pedas ya. Oh ya, ini daftar harganya. Kenyang makan-makan dan udah masuk jam check-in hotel. Yuk kita berangkat ke Hotel Tugu. Kalau kamu datang ke Malang, pasti pernah kan lewat area depan hotel ini. Ini tipe kamar yang kita pesen dan ini harganya. Kamar ini punya balkon menghadap langsung ke Tugu Malang, cuman kita lupa videoin. Kalian juga bisa banget explore tiap sudut hotel ini yang unik banget. Nah, malamnya kita ke ronde yang legendaris juga di Malang. Mereka udah jualan sejak 1948. Kita lagi di mana? Kita lagi di Ronde Titoni Malang. Ronde. Kita karena habis hujan di Malang.
Enaknya ngeronde. Pasti seger, anget-anget. Ini ada di jalan apa ini namanya? Jalan apa ya ini ya? Jalan Zainul Arifin, Kota Malang. Tempatnya nggak terlalu besar dan ramai banget. Nama randanya Titoni. Mereka buka mulai jam 6 sore sampai jam 12 malam ya. Dan tutup di hari Minggu. Di sini kita pesen satu porsi ronde basah, harganya 12.000. Cocok lah menutup jalan-jalan kita hari ini. Ini salah satu kuliner malam gitu di Malang. Jadi kalau kalian lagi main-main ke Malang, malam-malam bingung mau nyemil-nyemil apa, coba kesini. Di sini juga ada roti goreng sama cakwenya yang enak. Cuman mereka biasanya nyetoknya nggak banyak roti goreng sama cakwenya, jadi cepat habis. Selamat pagi Malang. Pagi hari kita jalan-jalan di Tugu Malang yang lokasinya ada di depan hotel kita. Jadi tinggal jalan kaki aja ya. Selamat pagi, kita lagi ada di Tugu Malang. Sekarang kita lagi cari beberapa footage. Kebetulan ini di hari Minggu, jadi ramai banget nih orang-orang yang olahraga di sekitaran sini. Tapi kalau kalian kesininya pagi hari, kalian bisa lihat teratai yang lagi bermekaran di sini. Karena kalau siang sama sore, teratainya udah kuncup lagi gitu. Jadi jam terbaik kesini itu pagi hari. Setelah keliling kawasan Tugu Malang, sekarang kita bakal ajak kamu ke Corner. Toko roti dan es krim dengan resep kuno yang ada di kota Malang. Awas ada babinya. Emang iya? Iya, beberapa makanannya ada babinya ya. Jadi harus bijak. Lokasinya ada di deretan Hotel Tugu, masih satu komplek dengan Hotel Tugu. Ada banyak pilihan jajanan pasar, roti-roti jadul. Kamu juga bisa beli oleh-oleh di sini. Kita beli beberapa jajanan di sini dan habisnya sekitar 49.000. Itu roti belanjaan kita. Nah, selanjutnya kita di Malang bakal kemana lagi? Terus kita lanjut ke area kayu tangan sebentar dan sorenya bakal balik lagi ke sini untuk eksplor ke area kampung heritage-nya juga. Di belakang kita udah ada toko Un. Nah itu toko Un itu sekarang tinggal 2 biji, satu di Malang, satunya di Semarang. Dulunya ada 4. 2 lagi di Surabaya sama Jakarta. Nah, yang di sini itu 1905, yang lain kalian cari. Yang ini 1930. Ah ya, yang ini 1930. Kalau yang lain kalian cari ada di Google. Ya toko On sama lah, yang ada di sini sama Semarang ya isinya ya. Iya, mereka jual menu-menu kayak es krim jadul, terus roti-roti jadul gitu, sama ada beberapa makanan berat kok, ada kayak steak kayak gitu-gitu. Ini udah lebih dari 1 abad dong. Ya, lebih dari 1 abad ini kalau udah 1905 ya. Namanya Gereja Katolik Paroki Hati Kudus Yesus Kayu Tangan Malang. Gak jauh dari area kayu tangan, kita makan berat di Hoklai, salah satu tempat makan legendaris di kota Malang yang udah ada sejak tahun 1946. Jadi depot Hoklai ini udah ada sejak 1946, setahun setelah kemerdekaan. Di sini barang-barangnya itu serba tua, Coca-Cola tua, botolnya tua maksudnya. Nih, ada minuman tua. Ya ini udah ada sejak tahun berapa ini? 48 pabriknya. Terus suasana depot ini, kedai ini tuh sangat-sangat nyaman ya. Kalian bisa ngajak keluarga, temen dan lain-lain, kekasih kalian buat kesini, dan makanannya enak-enak. Tuh, jadi kalau kamu pesen lumpia itu harganya 28.000 dapat 2. Dikasih sambal juga, terus ada acar. Di sini kita cobain. Kasih lihat dulu. Jadi ini kita pesan salah satu menu andalan mereka juga, namanya lomi, harganya 32.000.
kita coba langsung aja ya. Kayaknya enaknya pas anget-anget nih. Ini ada daftar menunya. Kalau kita itu pesan lumpia Semarang itu yang 28.000. Itu dapat 2. Terus kita pesen lomi di harga 32.000. Terus kita pesen Fosco 17.000. Kalau Fosco itu minuman yang ini nih. Awal-awal itu rasa baru nggak di iya. Awal-awal aku kira ini rasanya apa? Apa aneh? Bukan aneh yang nggak enak ya, tapi enak. Terus setelah dicampur sama sambal, kok rasanya berubah jadi kayak bakmi biasa gitu. Lucu tuh. Rupanya radikal. Setelah istirahat sebentar, kita balik ke area Kayu Tangan. Kita datengin toko riang yang legendaris itu. Setelah itu, kita baru explore area kampung heritage-nya. Assalamualaikum. Yo. Kita sekarang berada di Kayu Tangan. Kita mau beli Jeblem. Kayu Tangan yang hits itu di Malang. Jeblemnya nggak legend ya? tokonya. Ya, tokonya aja yang legend. Jadi tokonya itu udah ada dari zaman dahulu kala, dari zaman nenek kita masih muda. Aku sekarang 30-an tahun dan nenekku berarti kan udah tua sekali. Nah, itu pas waktu muda dia ini toko pertama di sini sebelum ada mall-mall, ada toko-toko lain dan dia paling terkenal di sini. Dan sekarang dia sudah berubah menjadi penjual Jeblem. Tahun berapa ya, Tan? Jadi kira-kira tahun berapa itu? Sekitar Masih penjajahan. masih penjajahan? Iya. Dulunya ini jualan ini ya, jualan aksesoris. Iya. Ya. Terus ganti Aksesoris kosmetik sebelah sini, yang sini buat buku. buat buku. Iya. Terus Kan bukunya anak sekolah beli di sekolahan. Jadi sini dirubah jadi kafe tahun 93. tahun 93. Terus ini jualan Jeblem sejak kapan? Itu 93 itu? Iya. Kalau jamblemnya sih 2000-an. Oh, 2000-an. Iya. Kalau singkongnya 93 langsung bikin singkong sebelum ada singkong keju sini sudah ada singkong. Oh, sebelum ada singkong keju sih udah ada. Iya, sudah bikin kan bumbunya bumbu yang racian sendiri. Setelah jajan-jajan di toko riang, kita explore ke area kampung heritage Kayu Tangan. Ada banyak bangunan bersejarah dan bernuansa kolonial yang masih terjaga di sana. Terus first impressionnya Mamas tentang Kayu Tangan yang kampung heritage-nya? Lumayan rapi, bagus, dan memang harus selalu dijaga seperti itu sih. Jalannya juga bagus buat para pedestrian. Kita lagi ada di kampung heritage. Kayu Tangan. Ternyata di Kayu Tangan ada yang kayak gini ya. Ada lepen itu sungai, namanya Kali Sukun. Dan di sisi kanan kiri kali ini ada jalannya buat para pengunjung Kayu Tangan. Dan ini dia kuliner yang bakal menutup perjalanan kita di Kota Malang kali ini. Putu Lanang, yang katanya nih mereka kuliner tertua di Malang karena sudah ada sejak tahun 1935. Hai, kita lagi ngantri putu lanang, salah satu kuliner malam lagi di Malang. Iya. Ini kuliner malam kan? Ya, Malam di Malang. ya, Mamas mau apa? Saya mau cenil sama putu. Ya kan putunya pesen 1 porsi gitu ya kan? Ya. Berapa 3 Satu porsinya 15.000, ada kue putu, lupis, dan lainnya. Kata orang-orang sih biasanya di situ cukup ngantri, tapi kita beruntung ya kemarin pas kesini masih belum terlalu ngantri panjang. Segitu dulu perjalanan kita di Kota Malang kali ini. Sampai ketemu di perjalanan selanjutnya. Dadah.